Pernah dengar sahabat namanya Abdurrahman bin Auf? Hah? Kaya tidak? Kaya tidak? Sudah salah. Ini selama ini informasi yang kita salah dengar. Bukan kita. Yang Anda salah dengar. Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang soleh, tapi tidak kaya. Salah kalau mendengar beliau kaya. Beliau itu sahabat yang soleh, yang kebangetan kayanya. Ada kaya banget, kebangetan. Kalau Elon Musk, yang sekarang kaya, itu baru kaya. Bill Gates, itu baru kaya. Jeff Bezos, yang punya Amazon, itu baru kaya. Karena hartanya paling banyak 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf itu kalau dikonversi sekarang, saya kemarin disertasi yang dapat honoris causa itu diantaranya menganalisis kekayaan sahabat. Abdurrahman bin Auf itu kalau dikonversi hartanya ke sekarang ini, itu setidaknya 72.000 triliun. Kebangetan kayanya itu sahabat. Kebangetan. Punya kapaknya terbuat dari emas. Elon Musk yang punya Tesla itu belum tentu punya kapak itu. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari apa? Tapi yang paling menarik, beliau itu sedekahnya gak nanggung. Gak nanggung. Jadi memang kayaknya kaya betulan. Satu kali 600 kafilah dagangnya. 600 itu di atas unta yang besar-besar. Isinya berlian semua. Berlian, emas, perak, gitu ya, logam mulia semua. Itu kalau sekarang lah 600 truk. Ada 600 truk. Setiap truk itu isinya ada emas, ada berlian, ada perak, ada mutiara. Kemudian konvoi ke Madinah. Sepeninggal Nabi. Ketiba heboh Madinah, terdengar ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Sayyidah Aisyah langsung komen. Beliau kan istri Nabi ya Bu ya. Itu begitu beliau komen, kata beliau, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qalat, Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya dengan merangkak. Maksudnya agak lambat tuh. Ini bahasa kiasan, saking banyak hartanya dihisap tuh, ya kan? Itu kalau sahabiyah apalagi istri Nabi komen, maka kaidahnya beliau komen, Abdurrahman bin Auf langsung like, share. Langsung di like, kemudian apa? Share. Begitu dengar, beliau like itu komen itu. Wah benar nih, langsung di share. Apa yang di share? 600 tadi, 600 truk kafilah unta yang isinya emas, mutiara, perak, berlian tadi. Itu beliau sampaikan, saya sedekahkan semua barang dagangan yang baru tiba itu untuk perjuangan dalam Islam dan masyarakat Madinah yang ada di sini semua. Dan itu pekerjaan dari hasil omset yang didapatkan, sepertiganya dipakai untuk menyantuni orang-orang di Madinah yang memang tidak mendapatkan aktivitas dan pekerjaan. Sepertiga lagi disodakahkan, sepertiga lagi dibantu untuk kas pemerintahan dalam menyalurkan kesejahteraan masyarakat pada saat itu. Jadi 100% harta yang dibutuhkan orang-orang Madinah, salah satunya disumbang oleh sahabat Abdurrahman bin. Tapi tahukah ibu dan bapak, itu terjadi setelah beliau hijrah. Itu terjadi setelah beliau apa? Hijrah. Bagaimana sebelum hijrah? Kaya, tapi sedikit kayanya. Dan menariknya saat memutuskan untuk belajar bersama Nabi dan akan bergerak hijrah, tiba kemudian dihadapkan pada dua pilihan yang tidak mudah. Kata orang-orang Quraisy yang belum kenal Islam dengan baik pada saat itu, hei Abdurrahman, kalau ingin hijrah bersama Muhammad SAW, silahkan berangkat. Kami tidak akan eksekusi. Jaraknya kurang lebih 400 kilo dari Mekah ke Madinah itu. Ditempuh dengan berjalan kaki, Bu. Tapi kami akan rampas semua hartamu. Tidak boleh bawa apapun
silahkan engkau berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Saya tanya pada bapak ya, jawab dengan jujur nih, dengan jujur. Bapak udah kerja, punya bisnis, punya aset, punya perusahaan. Dalam posisi Abdurrahman bin Auf, suruh milih, silahkan hijrah ya ke tempat yang Nabi Muhammad tunjuk, jalan kaki 400 kilo, tidak boleh bawa apapun, harta aset semua dirampas, berangkat dengan pakaian saja. Saya tanya, pilih berangkat hijrah atau tinggal di Mekah, harta nambah? Gak usah ketawa, jawab. Jawabnya pelan banget. Tuh. Nanti kita belajar mental hijrah seperti apa, karena nggak mudah. Jangan dikira untuk hijrah itu mudah, belum tentu. Maka yang hebat, beliau memilih, saya berangkat hijrah. Perhatikan, saya memilih berangkat hijrah. Ditinggal semua, Pak. Berangkat dengan pakaian saja. Ya, nanti saya berikan kuncinya di akhir. Kalau itu dapat tuh kunci, apapun yang kita jalani dalam hidup, itu tidak ada yang menyedihkan. Semua terasa indah dan semua membahagiakan. Apapun itu. Sampai ke titik ditawarin yang paling banyak pun, itu bisa menolak. Aku kenal Bilal. Ayo bilang kenal. Ya. Itu Bilal, kerjaannya kan cuma adzan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sampai ada sanad sekarang. Sanad adzan, nyambungnya ke Sayyidina Bilal bin Rabah, ke Nabi SAW. Ada sanadnya. Itu sahabat Bilal bin Rabah, sepeninggal Nabi, ditawari jadi hakim agung. Diburu, dicari tempat tinggalnya. Gajinya diberikan melimpah. Tapi ketika ditawari itu, beliau nggak mau. Tetap ingin memilih mempertahankan status yang telah disematkan oleh Nabi sebagai muadzinnya Nabi SAW. Gitu. Nanti saya cerita di akhir. Ini saya ingin tunjukkan dulu gambarannya. Nah, Abdurrahman bin Auf memilih hijrah. Tinggalkan semua. Yang jadi masalah, istrinya, Bu. Yang jadi masalah siapa, Bu? Istrinya. Kata orang-orang Quraisy pada masa itu, ditawarkan pada istrinya, Anda mau ikut suami sama status, hanya boleh berangkat dengan pakaian yang melekat di badan, harta tinggal semua, silahkan berangkat. Belum tentu selamat, meninggal di jalan dalam keadaan melarat. Makanya orang tanya, kenapa kan eksekusi? Biarin aja. Sebagai contoh, kalau hijrah ini akan melarat, hijrah ini akan sengsara, hijrah ini nggak akan dapat apa-apa, sehingga mengikut Muhammad semua akan kembali kepada keyakinan semula. Maka apa yang dipilih oleh istrinya Abdurrahman bin Auf? Pertanyaannya sebentar ya, Bu. Kata orang-orang Quraisy pada masa itu, kalau engkau tinggal di Mekah, kami akan berikan semua harta suamimu, engkau diangkat jadi perempuan terhormat, kalau ingin menikah dengan pria manapun yang dipilih di Mekah ini, kami yang memfasilitasi pernikahannya. Gantian, Pak. Kalau ibu ada di posisi istrinya Abdurrahman bin Auf, pilihan cuma dua. Ikut suami tinggal semua harta, berangkat dengan pakaian belum tentu sampai dengan selamat dan kehilangan harta benda, atau tinggal di Mekah, fasilitas lengkap, jadi orang terkaya, janda kaya, bebas pilih laki-laki manapun, nikah difasilitasi. Saya tanya, ibu jawab dengan kuat dan tegas. Ibu ikut suami atau tinggal di Mekah? Bohong. Bohong kata Bapak, Bu. Udah, antum diam dulu. Ntar ada bagian antum. Diam dulu sebentar. Ya. Saya tanya ibu dulu. Bu. 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 Anggap suami nggak ada ya, Bu. Ibu jawab dah. Kalau ibu kesini, ada tawaran nih. Dari kompleks Soekarno nih. Bu. Ibu nggak pulang. Ibu dikasih rumah di sini. Difasilitasi. Kalau mau cari jodoh di sini, kami fasilitasi. Asal ibu jangan berangkat lagi ngaji dengan suami, jangan berangkat ke sana lagi, semua diberikan. Saya tanya, ibu memilih tinggal di sini atau ikut suami pulang? Bohong.
Suami, ikut suaminya sambil nyanyi bapaknya tuh, ikut suami. Gitu. Nah, lihat sini. Ternyata memang ucapan itu tidak seideal pilihan. Istrinya Abdurrahman bin Auf memilih tinggal di Mekah. Belum selesai ceritanya. Kalau selesai saya pamit pulang kan. Sudah pilih tinggal di Mekah. Suami berangkat. Ini yang saya mau cerita, Pak. Makanya dari sini nanti bukan hanya ada ayatnya, tapi ada bab dalam hadisnya yang dengan jenius dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Itu jadi bab untuk orang-orang Islam yang mau dagang sampai sukses. Hijrah beliau, singkatnya sampai di Madinah. Dahsyatnya orang Madinah sampai sekarang. Orang Madinah itu ciri khasnya sopan, baik, lembut, dan suka menolong. Dikumpulkan sifatnya dalam bahasa Arab disebut dengan ansor namanya. Ya, ansor itu secara singkatnya sifat yang dalam untuk menolong, saking dalamnya mau berbagi apa yang paling mahal dimiliki. Gitu. Ansor tuh. Kalau ada GP Ansor itu harus punya sifat itu tuh, ya. Balik. Jadi saking dalamnya diabadikan di Quran. Surah 59 itu, ayat yang 9 itu ya, sampai dengan 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu bisa bantu orang lain walaupun harus berbagi apa yang sekarang dimiliki. Ansar. Jadi orang hijrah itu datang ke Yathrib, kelak jadi Madinah, yang haus dijemput oleh orang yang punya minuman, sifatnya sama. Yang lapar ditunggu oleh orang yang bawa makanan. Ini Abdurrahman bin Auf, kisah hijrah ini viral sampai ke Madinah. Ini pernah kaya, jatuh fakir, hartanya dikuras habis, ditinggalkan keluarga demi hijrah mengikuti pedoman petunjuk Nabi. Sampai kisahnya ke Yathrib, ke Madinah. Dijemputlah oleh orang paling kaya di Madinah pada saat itu. Yang kebun kurmanya paling banyak, hartanya paling banyak. Begitu dijemput, ketemulah dengan beliau itu menawarkan dua hal. Perhatikan. Akhirnya kama saudaraku yang mulia. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Aku dengar kamu ini pernah kaya. Kamu ingin kaya lagi? Khudh nisfa mali. Silahkan ambil setengah kekayaan saya. Dan sangat engkau ditinggalkan oleh istri dan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, silahkan pilih perempuan paling cantik di Masjid Madinah ini. Kalau perlu bagian dari keluargaku, aku fasilitasi pernikahan. Allahu Akbar. Gantian ya Bu ya. Gantian. Kan sudah bilang dari awal, bagian antum nanti ada. Kalau antum di posisi Abdurrahman bin Auf, datanglah ke Madinah, taruhlah datang ke sini nih, ke Suparman. Ditawari, Pak, Bapak pernah kaya. Kalau pengen kaya lagi, ambil setengah harta saya. Kalau pengen nikah lagi, pilih yang paling cantik di sini, saya fasilitasi. Pertanyaan saya, antum terima atau tidak ditolak sama sekali? Makanya saya kasih tawaran, diterima atau tidak ditolak sama sekali. Sebab wajah itu pasti begitu jawabannya. Percuma Bu nawarin ditolak. Jawabannya pasti diterima. Tapi yang mahal ini nih huruf taknya. Beliau tahu kalau Nabi perintahkan itu pasti Allah yang minta. Kalau Allah yang minta, Allah itu punya sifat maha baik, maha kaya, maha segalanya. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan sifat semua itu pasti Allah berikan. Jadi kalau paham di dalam dirinya ada Allah, saya punya Allah, maka hilang semua bandingan-bandingan dunia itu. Saya punya Allah, Allah maha kaya. Kalau saya ikuti petunjuk Allah, Allah pasti akan berikan yang lebih daripada apa yang pernah saya dapatkan. Karena merasa punya Allah.